Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengaku tidak mengkhawatirkan kinerja dari pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sonny Sumarsono. Ahok hanya khawatir nasib APBD 2017 jika sekiranya ditandatangani PLT baru, apa tidak akan muncul persoalan yuridis di belakang hari soal keabsahan APBD itu. Ahok menegaskan jika posisi PLT tidak setara dengan pejabat sementara atau PJS sehingga yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani APBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2017. Untuk itu sekiranya ada APBD 2017 untuk DKI yang ditandatangani oleh Ahok, maksud kami ditandatangani, Ahok khawatir nanti akan muncul berbagai gugatan terhadap keabsahan APBD 2017 itu. Sebab pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Undang-Undang Keuangan Daerah menyebutkan pengesahan APBD hanya bisa dilakukan oleh gubernur. Selain soal APBD 2017, mantan Bupati Belitung Timur ini mengaku tidak memiliki kekhawatiran terhadap kinerja PLT yang akan menggantikannya. Meski demikian, Ahok tetap berpesan agar PLT Gubernur DKI Jakarta tetap melakukan kontrol ke lapangan agar pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Sama. Tapi saya nggak tahu nanti yang saya persoalkan apakah boleh PRT diberikan wewenang mengurusin APBD. Karena Undang-Undang Dasar 45 sampai Undang-Undang Keuangan Daerah itu adalah hak gubernur, nggak ada PRT. Pak, tapi kalau Permendagri 74 ngebolehin, Pak. Makanya persoalannya apakah Permendagri bisa mengalahkan undang-undang itu yang sedang kita uji di MK. Kalau soal cuti sih nggak masalah. Yang saya persoalkan soal membahas anggaran. Sebenarnya kekhawatirannya apa sih Pak? Kekhawatirannya kalau digugat orang bisa nggak sah. Kalau dipetunkan orang segala macam gimana? Calon Gubernur Petahana Basuki Cahayapurnama meminta PLT Gubernur DKI Jakarta Sonny Sumarsono dapat menjamin keterbukaan informasi selama memimpin. Ahok berharap agar semua penandatanganan perjanjian dan MOU diunggah ke akun YouTube resmi Pemprov DKI. Semua boleh. Pokoknya kalau MOU semua boleh. Yang disebutin Undang-Undang Dasar 45 sama yang di Undang-Undang itu cuma masalah keuangan. Nggak apa-apa berarti ya, nggak masalah ya Pak? Nggak khawatir gitu? Infrastruktur kita yang nggak benar-benar kontraktor kita coret aja. Lagi pun saya sudah ada pergub, semua rapat harus diupload ke YouTube. Kecuali PLT mengatakan, saya tidak mau diupload ke YouTube rapat-rapat kami. Semua putusan izin untuk izin properti tidak boleh diupload. Berarti kita langsung curiga dong, ada apa nih? Ya kan, kalau sampai kita curiga ada apa, waktu saya pulang saya print. Anda menyaksikan News Update bersama saya Julita Troma 2. Calon Gubernur Petahana DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menemui Wakil Presiden Yusuf Kala terkait masa cuti kampanye Pilkada DKI Jakarta. Ahok mengaku dinasihati JK agar menjaga perkataannya. Ahok akan menjalani cuti kampanye selama 4 bulan. Masa kampanye Pilkada DKI Jakarta akan dimulai pada tanggal 28 Oktober mendatang. Hari ini pula Sonny Sumarsono telah resmi menggantikan Ahok dan menjabat sebagai pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta. Permisi kan mau off sebentar, hampir 3 bulan. Ya, Wapres di Jakarta, saya gubernur. Ada nasihat yang disampaikan sama Pak Ahok? Ya, nasihat dari dulu ya mirip-mirip lah ya. Jangan banyak ngomong lah. Menurut saya masuk Golkar kan masa beliau. Saya masuk DPR RI sama beliau. Ya banyak orang nggak tahu. Yang masukin saya jadi caleg DPR RI dari Babel itu. Dalam pesta demokrasi pemilihan kepala daerah pada 2017 mendatang, sebanyak 304 pasang calon kepala daerah yang tersebar di 101 wilayah di Indonesia akan adu kuat guna memperebutkan posisi politik, termasuk di ibu kota negara DKI Jakarta. Setidaknya dalam rentang waktu 3 bulan mendatang, yakni hingga 15 Februari 2017, hiruk pikuk
Tensi dan dinamika dari perlombaan politik ini akan mewarnai corak sejumlah ruang publik di negeri ini. Tentu tak dapat dihindari, di mana ada perlombaan dan pertarungan, maka di sana niscaya ada pula interaksi dan pergesekan antara sejumlah kepentingan yang berbeda. Akan ada intrik-intrik dan teknik-teknik yang digunakan untuk memenangkan lomba ataupun menjatuhkan lawan. Akan ada pergerakan-pergerakan merebut simpati publik, tidak hanya dari pihak kontestan, tapi juga dari para pendukung maupun penentangnya, baik yang dilakukan secara jujur ataupun penuh kecurangan. Tak dapat dihindari, ketika pesta demokrasi ini berlangsung, maka suasana ketahanan dan keamanan masyarakat akan bergerak mengarah ke titik krisis yang berpotensi memicu konflik maupun perpecahan antara kelompok masyarakat. Tentu kita tak berharap konflik-konflik itu akan berujung duka dan nestapa. Tentu kita tidak menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik yang diharapkan justru malah kontraproduktif. Oleh karenanya, dalam ajang politik ini kita memerlukan adanya kedewasaan dalam bersikap dan berpikir dari para kontestan pilkada. Kita memerlukan aturan-aturan dan rambu-rambu yang dipatuhi agar dampak-dampak negatif dari suksesi perubahan kepemimpinan ini dapat diminimalisir. Harus ada wasit yang mampu menengahi perselisihan secara adil dan bijak jika diperlukan. Harus ada hakim-hakim garis yang mampu menindak dan menyemprit pihak-pihak yang melakukan pelanggaran agar permainan bisa berjalan secara benar dan fair. Dalam hal ini, efektivitas dan optimalitas sistem kerja KPU, Bawaslu, dan kepolisian dalam mensukseskan dan mengawal jalannya pilkada ini sangat dibutuhkan. Karenanya, ketiga lembaga ini harus sedini mungkin menganalisa dan mendeteksi potensi-potensi negatif yang dapat mengacaukan jalannya pilkada. Ketiga lembaga ini harus sedini mungkin merencanakan dan mempersiapkan jumlah kekuatan dan sumber daya yang diperlukan secara cermat guna mencegah sekaligus menindak oknum-oknum yang melakukan pelanggaran sesuai dengan rambu dan peraturan yang berlaku. Karena aturan main harus ditegakkan agar rasa keadilan tetap terjaga. Pengalaman kita dalam mengelola pilkada sebelumnya harus menjadi referensi. Intinya, sebagaimana Presiden Jokowi nyatakan, jangan ada gejolak di pilkada. Tentu kita berharap masa-masa kritis ini dapat kita lalui dengan lancar dan aman, agar kita bisa menikmati bersama buah pembangunan dan kemajuan demokrasi yang berhasil kita capai, yakni lahirnya pemimpin yang aspiratif dan bijak dalam mengemban hajat hidup masyarakat yang dipimpinnya nanti. Pemirsa, jangan ada gejolak di pilkada, itulah tema dialog kita pagi ini. Dan untuk membahas langkah-langkah apa yang akan diambil dalam mengamankan dan menyukseskan jalannya pilkada 2017 mendatang agar terhindar konflik dan gejolak, telah hadir di studio kami Kabag Penum Polri, Kombes Pol Martinus Sitompul. Pak Martinus, selamat pagi. Pak Martinus, kalau pilkada pada pilkada serentak ya pada tahun depan ini pastikan lebih berat dibandingkan pilkada-pilkada sebelumnya. Ini kan karena serentak 101, kurang lebih 100 daerah itu. Apakah kemudian Polri sudah membuat strategi untuk mengamankan pilkada serentak nanti, Pak? Itu seperti apa nanti strateginya itu? Ya, dalam sebuah proses pengamanan kita melakukan targeting. Targeting itu supaya yang aman tuh ada 4 yang menjadi target kita. Sasaran pengamanan lah katakan. Okay. Pertama adalah orang, kemudian barang, benda, kemudian lokasi, dan kegiatan itu sendiri. Jadi 4 itu menjadi unsur yang kita dalamin satu-satu terkait dengan potensi-potensi kerawanan terhadap 4 itu. Nah, dari 4 itu kemudian kita buatlah namanya perkiraan keadaan, perkiraan keadaan intelijen. Jadi kita berdasarkan data-data intelijen, kita mengurai ya, apa yang perlu kita lakukan, cara bertindak apa yang kita pilih. Karena ada beberapa cara bertindak yang tidak bisa sama sekali, satu lokasi atau satu buat untuk orang-orang tertentu, kemudian untuk kegiatan tertentu,
kemudian benda-benda tertentu itu tidak bisa sama. Jadi kita buat pola cara bertindaknya seperti apa? Apakah terbuka, apakah tertutup, apakah gabungan terbuka tertutup, apakah kita perlu show of force. Jadi hal yang seperti itu menjadi sangat dinamis dalam sebuah pengamanan. Artinya begini, bahwa kita sudah membuat satu format dari Mabes Polri, itu sudah ada direktifnya, dan pola pengamanan ini sendiri diserahkan kepada masing-masing wilayah. Jadi kalau dikenal, Mas, kita ada dua istilah dalam kegiatan operasi pengamanan kita, operasi kepolisian. Ada yang terpusat melalui Mabes Polri yang mengkoordinir dan wasdalnya, dan ada lagi operasi kepolisian wilayah namanya. Jadi untuk Pilkada 101 ini kita serahkan ke masing-masing wilayah, tapi asistensi sampai dengan koordinasi dan wasdal itu tetap kita kendalikan. Artinya misalnya wilayah daerah Polda Aceh, wilayah hukum Polda Aceh membutuhkan personil, kita kirim personil. Dan juga untuk daerah-daerah lain kita kirim seperti itu. Pak Martinus, tapi kalau diinformasikan, ya informasi yang saya dapatin ada 71.983 tepatnya personel yang kemudian disiapkan ya. Ini kalau kita bicara 101 daerah gitu kurang lebih ya, itu cukup apa enggak tuh Pak? Ya, kita ini berdasarkan permintaan dari masing-masing wilayah yang melakukan pengamanan pilkada ya. Jadi 71 itu terdata dari kebutuhannya. Misalnya minta daerah Sumatera Utara minta 2.000 karena dia personilnya hampir 35.000, dia cukup gitu ya. Jadi kita tidak kirim gitu ya, hanya kirim 2.000. Tapi begitupun kita siapkan di sini. Personil BRIMOB misalnya yang siap kita terjunkan itu ada sekitar 5.000 yang kita akan gerakkan kemana. Jadi sangat tergantung memang situasi dan dinamis sekali seperti itu. Pak Martinus, potensi konflik yang biasanya terjadi itu apa saja sih Pak yang diwaspadai oleh Polri ya? Ini berkaitan dengan pilkada itu apa saja Pak? Ya, kita mengatakan itu adalah peta kerawanan ya. Potensi-potensi konflik itu kita lihat dari peta kerawanan. Peta kerawanan untuk menentukan bahwa daerah itu rawan atau kemudian lokasi itu rawan, kita mempunyai parameter. Pertama adalah bahwa di situ pernah terjadi konflik, di situ pernah terjadi gangguan Kamtibmas, di situ pernah terjadi tindak kejahatan, di situ pernah terjadi satu gangguan terhadap kotak suara misalnya. Itu menjadi data kami bahwa itu adalah satu potensi atau peta kerawanan. Yang kedua, konflik terbuka ya, melalui misalnya media perang statement seperti itu menjadi bagi kami itu menjadi situasi yang rawan. Kemudian kita lihat karakteristik masyarakat yang katakanlah yang ingin mau melakukan anarkis ini kita anggap bahwa rawan. Tentu kita melakukannya itu dengan penilaian. Kemudian juga selain tadi ada juga terkait dengan terjadinya satu gangguan terhadap penyelenggara. Kemudian kesiapan penyelenggara itu juga penting. Seperti misalnya ada saksi atau tidak. Kemudian untuk KPPS-nya ada nggak, cukup nggak orangnya sesuai dengan undang-undang nggak. Jadi itu menjadi catatan bagi kami. Setiap daerah, setiap polsek itu mendata untuk kesiapan penyelenggara ini. Karena kalau ada salah satu bagian dari panitia yang tidak muncul, itu potensi untuk membuat konflik itu besar sekali Pak ya? Iya, besar sekali. Karena pada saat perhitungan suara misalnya di TPS itu ya, di KPPS, terjadi perhitungan, tidak ada saksi, itu menjadi rawan di situ. Bisa konflik besar-besaran di situ Pak ya? Baik Pak Martinus, kita lanjutkan lagi dulu, kita di segmen selanjutnya, pemirsa Jurnal Pagi akan segera kembali.